Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita bersama-sama untuk kemudian merenungkan beberapa firman Allah Ta'ala berikut ini. Di antaranya lah firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 56, ketika Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku. Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ketika membawakan ayat ini belum menyampaikan sebuah tafsiran yang sangat pendek terhadap maksud dari firman Allah liya'budun ay liyuwahidun. Yang dimaksud supaya mereka beribadah kepadaku adalah supaya mereka mentauhidkan aku. Demikian maksud dari Allah Ta'ala liya'budun. Tafsir beliau tersebut mengacu kepada tafsiran salah seorang ulama besar dalam bidang tafsir dari kalangan sahabat Nabi SAW, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana belum menyampaikan bahwa kullu maudhu fil Qur'an u'budullaha fa ma'nahu wahidullaha. Setiap ada perintah dalam Al-Quran, sembahlah Allah, maka maksudnya lah tauhidkanlah Allah Ta'ala. Itulah tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita semua. Maka sebagaimana Allah Ta'ala bertujuan menciptakan kita adalah supaya kita beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata, demikian juga ketika Allah Ta'ala mengutus para rasulnya, maka tujuan mendasarnya, tujuan pokoknya adalah agar menyerukan kepada umatnya agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala semata dan tidak mempersekutukannya dengan penyembahan kepada para togut, para berhala, segala sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasul agar supaya mereka menyerukan kepada umatnya, "U'budullaha," sembahlah Allah Ta'ala semata, "wajtanibut taghut," dan jauhilah atas kalian taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Ta'ala. Para pemirsa rahimani wa rahmatullah. Lalu bagaimana sikap kita terhadap ayat-ayat di atas? Bagaimana sikap kita setelah kita mengetahui bahwasannya tidaklah Allah menciptakan kita kecuali untuk mentauhidkannya, dan tidaklah Allah mengutus para rasul kecuali mereka untuk mengajarkan kepada kita bagaimana mentauhidkan Allah Ta'ala, memerintahkan kepada kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat disayangkan apabila seseorang hidup di muka bumi ini kemudian dia tidak mengenal bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itulah pokok dan tujuan dia diciptakan. Apalagi seseorang yang mengaku dia beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasul, lalu kemudian luput darinya apa yang dimaksudkan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan seseorang itu dikatakan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka pertanyaannya kembali kepada kita, sudahkah kita semuanya memahami bagaimana seseorang itu mentauhidkan Allah? Dan kalau kemudian kita tidak memahaminya, lalu bagaimana kita ketika menghadap kepada Allah? Ketika kemudian terhadap tujuan yang paling asasi kita diciptakan saja kita tidak mengetahuinya, maka ini semua adalah nasihat bagi kita semuanya untuk
marilah kita bersama-sama berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita, itu untuk mentauhidkannya. Dan itu tidak mungkin terwujud, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mengetahui bagaimana mentauhidkan Allah taala. Maka risalah yang diajarkan oleh para rasul, termasuk rasul yang paling mulia, yang paling utama, Khatamul Anbiya, Nabi kita Muhammad SAW, maka dakwah beliau dari awal sampai akhir penuh diisi dengan dakwah tauhid, memperingatkan manusia dari mempersekutukannya dan mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala dan tidak mempersekutukan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, untuk introspeksi bagi kita, untuk kemudian kita merenung dan berpikir selama kita hidup di dunia, apa yang kita perbuat demi mewujudkan apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita, yaitu mentauhidkan, beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk berjalan di jalan yang lurus dan jauh dari jalan kesesatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.